Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andi Wahyudi SPD MPD selaku dosen penguji 1 dan 2. Perkenalkan, saya Ayu Juwita Tamher dengan NIM 201300151. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul pengembangan media pembelajaran dengan menggunakan lifosis atau lipatan metamorfosis untuk menumbuhkan kemampuan pemahaman konsep IPA. Pemaparan saya yang pertama mencakup bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, kemudian bab 3 metode penelitian. Baik, untuk bab 1 ada latar belakang. Siswa sekolah dasar yang rata-rata berusia 7-12 tahun, di mana pada usia tersebut manusia memasuki tahap operasional konkret, yaitu telah memiliki kemampuan berpikir logis. Akan tetapi, dengan dibantu benda-benda yang bersifat konkret atau nyata. Artinya, dalam kegiatan pembelajaran, siswa memerlukan benda nyata yang dapat memudahkan ia berpikir. Benda nyata yang dimaksud dalam kegiatan pembelajaran ini berupa media pembelajaran yang dapat membantu guru dalam menyampaikan materi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Nah, namun pembelajaran IPA di SD belum banyak menggunakan variasi media pembelajaran. Biasanya menggunakan media seperti media gambar di papan tulis. Oleh karena itu, maka dibutuhkan variasi media pembelajaran, terutama media yang menarik perhatian siswa, sehingga peneliti tertarik untuk mengembangkan salah satu media pembelajaran yaitu lifosis atau lipatan metamorfosis. Selanjutnya, penelitian mengembangkan media pembelajaran seni melipat kertas menjadi bentuk heksagonal yang bisa diputar terus-menerus. Seni lipat ini biasa disebut fleksagon. Media pembelajaran ini akan menyampaikan informasi tentang berbagai macam metamorfosis pada hewan, mulai dari fase telur hingga fase dewasa, sehingga siswa dapat memberikan apresiasinya terhadap media tersebut. Penelitian pengembangan yang mendukung dalam pemecahan masalah ini adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Widyasari dan Eka Hani pada tahun 2016 dengan judul Lingkup Perkembangan Motorik Halus dalam Melipat pada Anak Kelompok Bermain di Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 85,03% anak dapat melipat kertas dan 82,16% anak lancar melipat kertas. Menurut hasil penelitian, lingkup perkembangan motorik halus di KB Umbul Harjo dalam kategori sangat baik. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Agrita Putri Nadia pada tahun 2017 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Origami pada Mata Pelajaran Seni, Budaya, dan Keterampilan Siswa di SDN 1 Werguwetan Kudus menunjukkan hasil media pembelajaran seni origami 3 dimensi mendapat kriteria sangat layak, sehingga sudah layak digunakan untuk pembelajaran SPK kelas 4 SDN 1 Werguwetan Kudus. Selanjutnya, identifikasi masalah yang pertama, media pembelajaran masih menggunakan media seperti media gambar di papan tulis. Kemudian, pembelajaran IPA di SD belum banyak menggunakan variasi media pembelajaran. Identifikasi masalah yang ketiga, motivasi siswa rendah pada pembelajaran IPA. Kemudian, minimnya media pembelajaran IPA di SD. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah media pembelajaran lifosis atau lipatan metamorfosis yang digunakan di sekolah dasar? Yang kedua, bagaimana desain media pembelajaran lifosis atau lipatan metamorfosis pada mata pelajaran IPA di sekolah dasar? Kemudian yang ketiga, bagaimanakah kelayakan media pembelajaran lifosis atau lipatan metamorfosis untuk mata pelajaran IPA di sekolah dasar? Dan yang keempat, bagaimanakah
keefektifan hasil belajar dengan media pembelajaran lifosis atau lipatan metamorfosis untuk mata pelajaran IPA di sekolah dasar. Kemudian dari tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui media pembelajaran lifosis atau lipatan metamorfosis yang digunakan di sekolah dasar. Kemudian tujuan penelitian yang kedua, untuk mengembangkan media pembelajaran lifosis, lipatan metamorfosis pada mata pelajaran IPA di sekolah dasar. Yang ketiga, untuk mengetahui kelayakan hasil pengembangan media pembelajaran lifosis atau lipatan metamorfosis pada mata pelajaran IPA di sekolah dasar. Yang keempat, untuk mengetahui keefektifan pembelajaran IPA dengan menggunakan media pembelajaran lifosis atau lipatan metamorfosis pada mata pelajaran IPA di sekolah dasar. Baik, untuk manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritis sebagai referensi dan juga sebagai literatur pertimbangan. Kemudian untuk manfaat praktik bagi guru, diharapkan guru dapat mengaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran serta menambah kreativitas guru. Kemudian manfaat untuk siswa, dapat menarik perhatian siswa untuk belajar, serta dapat memberikan pengalaman belajar yang baru dan bervariasi sehingga dapat meningkatkan aktivitas siswa. Kemudian manfaat bagi sekolah, dapat mendorong sekolah untuk selalu melakukan inovasi dalam variasi media pembelajaran guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian manfaat bagi dunia akademis untuk literatur penelitian selanjutnya. Kemudian manfaat untuk peneliti agar meningkatkan kreativitas peneliti pada pengembangan media pembelajaran lifosis atau lipatan metamorfosis. Selanjutnya, spesifikasi produk yang dikembangkan. Media pembelajaran lipatan metamorfosis ini merupakan media pembelajaran yang berbasis visual 3 dimensi yang mudah digunakan oleh guru dan siswa. Media pembelajaran lipatan metamorfosis ini juga memiliki spesifikasi media cetak yang dilipat berbentuk heksagon segi 6 berputar. Setiap sisi merupakan gambar alur metamorfosis mulai dari telur hingga dewasa. Sehingga ketika memutar media pembelajaran ini, harapannya siswa bisa dengan mudah memahami tahap metamorfosis pada hewan. Nah, spesifikasi produk lebih jelas bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, asumsi dan keterbatasan pengembangan. Yang pertama, peneliti memiliki asumsi bahwa produk media pembelajaran lipatan metamorfosis, materi metamorfosis yang dikembangkan valid dan efektif dan dapat sebagai alternatif media pembelajaran. Kemudian yang kedua, menurut Kristanto Haryanto tahun 2014, manfaat kegiatan melipat kertas untuk mengembangkan motorik halus yang membutuhkan ketelitian, keterampilan, dan pengembangan seni. Kegiatan ini juga merupakan salah satu media untuk melenturkan motorik halus, daya pikir, perasaan sensitif, dan keterampilan yang tingkat kesulitan yang dapat disesuaikan dengan usia anak. Kemudian, asumsi dan keterbatasan pengembangan yang ketiga, hasil tanggapan siswa dan guru tentang media pembelajaran lipatan metamorfosis sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kelayakan media pembelajaran ini pada mata pelajaran IPA, sehingga media yang akan digunakan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Baik, untuk pembahasan yang kedua, bab 2, kajian pustaka. Kajian teori, yang pertama hakikat belajar, hakikat IPA, media pembelajaran, fungsi media pembelajaran, jenis-jenis media pembelajaran, manfaat melipat kertas, jenis kertas, dan proses pembuatan media. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni hakikat belajar. Belajar pada hakikatnya merupakan salah satu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan perilaku yang relatif dalam aspek kognitif, efektif maupun psikomotorik.
yang diperoleh melalui interaksi individu dengan lingkungannya. Perubahan perilaku sebagai hasil belajar terjadi secara sadar, bersifat kontinu, relatif menetap, dan mempunyai tujuan terarah pada kemajuan yang progresif. Menurut Kurnia 2000 tahun 2007. Kemudian bahasan yang kedua, hakikat IPA. Pada hakikatnya, IPA mengandung 4 dimensi, yaitu produk, proses, sikap, dan teknologi menurut Chain dan Evans tahun 1993. IPA merupakan ilmu yang berhubungan dengan alam yang bersangkut paut dengan alam. Jadi ilmu pengetahuan alam atau IPA ini pengertiannya dapat disebut sebagai ilmu tentang alam. Ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini. Kemudian bahasan yang selanjutnya terkait media pembelajaran. Menurut Arsyad tahun 2009, media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan atau mengantarkan informasi yang mengandung maksud pengajaran. Misalnya alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual maupun verbal. Selanjutnya bahasan tentang fungsi media pembelajaran. Menurut Hamdani tahun 2011, fungsi dari media pembelajaran antara lain yang pertama, menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Kemudian yang kedua, mengamati benda atau peristiwa yang sukar dikunjungi. Yang ketiga, memperoleh gambaran yang jelas tentang benda atau hal-hal yang sukar Yang ketiga, memperoleh gambaran yang jelas tentang benda atau hal-hal yang sukar diamati secara langsung. Kemudian yang keempat, dapat menjangkau audiens yang besar jumlahnya dan mengamati objek secara serempak. Kemudian yang kelima, dapat belajar sesuai kemampuan, minat, dan kecepatan masing-masing individu. Kemudian bahasan yang selanjutnya, jenis-jenis media pembelajaran. Menurut Lessing, Pollock, dan Reigelut dalam Azhar Arsyad tahun 2013, mengelompokkan media ke dalam 5 jenis sebagai berikut. Yang pertama, media berbasis manusia, yakni guru dan instruktur. Kemudian, media berbasis cetak, yakni buku, lembaran lepas, atau modul. Kemudian yang ketiga, media berbasis visual, yakni buku, bagan, dan grafik. Kemudian yang keempat, media berbasis audio visual, yakni video, film, dan televisi. Kemudian yang kelima, media berbasis komputer, yakni interaktif video. Bahasa yang selanjutnya yaitu manfaat melipat kertas. Menurut Kristanto Haryanto tahun 2014, manfaat kegiatan melipat kertas untuk mengembangkan motorik halus yang membutuhkan ketelitian, keterampilan, dan pengembangan seni. Kegiatan ini juga merupakan salah satu media untuk melenturkan motorik halus, daya pikir, perasaan sensitif, dan keterampilan yang tingkat kesulitan dapat disesuaikan dengan usia anak. Selanjutnya bahasan tentang jenis kertas. Menurut Sukarya tahun 2008, dalam membuat media pembelajaran jenis kertas yang digunakan, perlu diperhatikan betul. Bahan kertas yang digunakan harus yang mudah dilipat dan pilih kertas yang tidak mudah sobek. Dapat menggunakan kertas khusus yang ada di pasaran. Kemudian proses pembuatan media. Proses pembuatan atau melipat menurut Sumanto tahun 2005 adalah yang pertama tahap persiapan, dimulai dengan menentukan bentuk, ukuran, dan warna kertas yang digunakan melipat. Juga disiapkan bahan pembantu dan alat yang diperlukan sesuai model yang akan dibuat. Kemudian yang kedua, tahap pelaksanaan, yaitu membuat lipatan tahap demi tahap sesuai pola dengan rapi dan menurut batas setiap tahapan lipatan sampai selesai.
Kemudian tahap yang ketiga, tahap penyelesaian, yaitu melengkapi bagian-bagian tertentu pada hasil lipatan. Misalnya lipatan bentuk hewan dilengkapi dengan mata, hidung, telinga, dan hiasan lainnya. Selanjutnya, kajian empiris. Dalam jurnal dari peneliti Konik Naimah dan El Wahdah, volume 3 nomor 1 Juni 2022 dengan judul Mengembangkan Kreativitas Anak Melalui Seni Melipat Kertas atau Origami di kelompok A, RA Tunas Harapan Sukolilo Jiwan Madiun. Salah satu upaya untuk meningkatkan kreativitas anak melalui seni melipat, peningkatan kreativitas lewat kegiatan melipat haruslah diarahkan untuk merangsang kemampuan anak agar dapat membuat kombinasi baru, menumbuhkan kelancaran sebagai kemampuan untuk memproduksi respon yang tidak biasa, serta merangsang anak agar berpikir dan mengindra pada anak. Maka dari itu, saya sebagai pendidik yang dapat menunjang kreativitas anak, yang berperan sebagai fasilitator, mediator, dan inspirator bagi anak usia dini dalam memunculkan perilaku kreatif, melipat dapat menggerakkan motorik halus yang mengubah kertas yang berbentuk 2 dimensi menjadi 3 dimensi yang menghasilkan kreasi baru dan disajikan dengan menarik, sehingga anak dapat tertarik pada kegiatan melipat dan mereka tidak merasa bosan. Selanjutnya, hal ini dijelaskan juga dalam penelitian terdahulu oleh Atik Mulyati, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul Peningkatan Keterampilan Motorik Halus Melalui Origami pada Anak Kelompok A TK Kusuma Baciro Gondokusuman Yogyakarta, bahwa seni origami dapat meningkatkan keterampilan motorik halus pada anak usia dini, sedangkan pengamatan yang akan dilakukan menghasilkan peningkatan dalam kreativitasnya anak. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Yeni Nurwani dalam jurnal Education volume 7 nomor 2 tahun 2021 dengan judul Upaya Meningkatkan Kemampuan Fisik Motorik Halus Anak Kelompok A melalui kegiatan melipat dengan media kertas. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan fisik motorik halus siswa dalam kegiatan melipat kertas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan melipat dengan media kertas dapat meningkatkan kemampuan fisik motorik halus anak kelompok A di TK Al-Islam 7 Surakarta. Kemudian penelitian Sobariyah tahun 2012 dengan judul Upaya meningkatkan kemampuan fisik motorik halus anak kelompok A melalui kegiatan melipat dengan kertas tahun ajaran 2020-2021. Pada siklus pertama terjadi peningkatan 60%, sedangkan pada siklus kedua meningkat menjadi 75%. Berdasarkan hasil temuan di atas, bahwa penelitian tersebut mampu meningkatkan kemampuan fisik motorik halus anak usia dini di TK Al-Islam 7 Surakarta tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Yang pertama, identifikasi masalah terlebih dahulu di sekolah dasar. Kemudian dari identifikasi masalah dibutuhkan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dimaksud adalah media pembelajaran IPA, materi metamorfosis. Kemudian dianalisis kurikulum, analisis media, dan analisis pengguna. Setelah itu, pengembangan media pembelajaran lipatan metamorfosis. Kemudian medianya didesain. Selanjutnya divalidasi oleh ahli. Kemudian setelah divalidasi, direvisi desainnya. Kemudian uji skala kecil.
Setelah diuji skala kecil, kemudian direvisi produknya. Setelah itu baru uji skala besar dan uji keefektifan hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya terbentuknya produk lipatan metamorfosis. Setelah itu dihasilkan produk lipatan metamorfosis IPA, materi metamorfosis yang layak digunakan. Nah, untuk selanjutnya pembahasan bab 3, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan atau research and development. Research and development atau R&D adalah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektivitasnya. Produk tersebut dapat berupa model pembelajaran, model pemberdayaan, dan lain-lain. Menurut Sukmadinata tahun 2005 menjelaskan ada 3 langkah R&D, yaitu 1. Studi pendahuluan, di mana studi pendahuluan ini mengkaji teori dan mengamati produk atau kegiatan yang ada. Kemudian langkah yang kedua melakukan pengembangan produk atau program kegiatan baru. Kemudian langkah yang ketiga menguji atau memvalidasi produk atau program kegiatan yang baru. Selanjutnya model pengembangan. Model pengembangan dapat berupa model prosedural, model konseptual, dan model teoritik. Model prosedural adalah model bersifat deskriptif, yaitu menggariskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. Dalam pengembangan ini menggunakan model pengembangan prosedural. Selain menghasilkan produk, pengembangan prosedural juga menghasilkan komponen-komponen produk yang akan dikembangkan serta keterkaitan dengan komponen-komponen tersebut. Selanjutnya prosedur pengembangan. Yang pertama desain pengembangan. Pengembangan media pembelajaran media lipatan metamorfosis. Pada materi metamorfosis menggunakan rancangan pengembangan media pembelajaran Sugiono tahun 2015. Kemudian subjek pengembangan. Subjek dalam penelitian ini adalah media pembelajaran lipatan metamorfosis. Selanjutnya jenis data. Data yang dikumpulkan berupa data kualitatif, diperoleh dari angket atau kuesioner dari responden yang berupa komentar dan saran. Yang pertama, data dari ahli, data yang berupa kualitas dari tampilan, penataan gambar, ukuran, dan bentuk dari media tersebut. Kemudian yang kedua, data dari ahli materi, berupa kualitas produk yang ditinjau dari aspek penyampaian dan kesesuaian isi materi pembelajaran. Kemudian data dari siswa, data yang berupa kualitas produk yang ditinjau dari aspek tampilan media, penyampaian materi, kelayakan dan keefektifan media dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Data yang diperlukan dalam penelitian R&D adalah data kemampuan peserta didik dalam materi metamorfosis, data tentang proses pembelajaran sebagai proses dilaksanakannya penelitian pengembangan pembelajaran dengan menggunakan media lipatan metamorfosis untuk materi metamorfosis. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dan observasi, serta dokumentasi. Selanjutnya uji coba produk. Yang pertama desain uji coba. Media lipatan metamorfosis yang sebelumnya telah dikembangkan kemudian divalidasi oleh ahli materi dan ahli desain, kemudian dilakukan revisi dan penyempurnaan produk. Uji coba di lapangan menggunakan observasi guna mengetahui tingkat kebutuhan siswa terhadap penggunaan media lipatan metamorfosis untuk materi IPA di SD. Selanjutnya subjek uji coba. Setelah pengembangan produk dilakukan dan telah direvisi, kemudian dilakukan uji coba di lokasi penelitian untuk mengetahui respon siswa terhadap produk pengembangan. Setelah itu, jenis data. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh dari hasil penyebaran angket atau kuesioner dari responden yang berupa komentar dan saran.
Selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada uji coba produk menggunakan kuesioner dan angket. Selama uji coba produk, dilakukan penilaian oleh ahli materi, ahli desain, dan siswa menggunakan instrumen. Kemudian yang terakhir, teknik analisis data. Teknik analisis data terdiri dari wawancara dan observasi serta dokumentasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.